Selamat pagi Bu Asri. Selamat pagi Bu Kevin. Oke, sesuai dengan jadwal Ibu Asri akan dilaksanakan observasi atau supervisi di tanggal 6 November. Rabu tanggal 6 November ya. Untuk mapel IPAS di jam ketiga dan 4. jam 3 dan 4 kelas 5 B. Sesuai dengan jadwal, maka untuk mendahului itu saya akan melakukan percakapan dulu dengan Ibu Asri terkait dengan persiapan supervisi atau observasi kelas ya, yang namanya pra-observasi. Lanjut Ibu Asri, ini untuk saya pastikan lagi ya, untuk jadwal observasinya itu nanti di hari Rabu tanggal 6 November, mapel IPAS di jam ketiga dan keempat di kelas 5B. Ya, terkait itu Ibu Asri, ini materinya tentang apa? Nah, tentang magnet. Magnet. Oke. Dari materi dari materi magnet, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat magnet dengan baik. Menjelaskan ya, magnet. Ya, yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet. oke, mengidentifikasi ya, sifat-sifat magnet ini dengan menggunakan metode diskusi. Ya. Begitu ya, diskusi. Oke, hanya dua. Ya, yang ketiga Ibu, Oke. peserta didik dapat menentukan benda magnetis dan non magnetis. Dan non ya, Ya. oke. Dan non magnetis ya. Ini untuk memetakan atau menentukan benda-benda magnetis dan magnetis ini Ibu menggunakan benda-benda apa? Benda-benda konkret. Oke. Berarti benda-benda yang memang ada di sekitar anak-anak. Berarti ada 3 TP ya Ibu ya. Dari 3 TP ini area apa yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai yang harapkan dari anak-anak? Peserta didik dapat menjelaskan manfaat magnet, sifat-sifat magnet, kemudian menentukan benda-benda magnetis dan benda-benda non magnetis. Berarti dia menjelaskan dan mengidentifikasi ya, sifat-sifat dan juga menentukan benda-benda. Untuk mencapai kompetensi dari anak-anak ini, apa strategi yang Ibu akan gunakan? Yang pertama Yang dipersiapkan itu nanti. ada ceramah, tanya jawab, penugasan, kemudian presentasi, diskusi kelompok. Diskusi ya. Ya. Oke Bu Asri, itu saja mungkin 3 hal yang saya akan tanyakan terkait dengan persiapan kita nanti untuk ada di jadwal observasi tahunan untuk di observasi ini. Saya berharap supaya ini disiapkan lebih baik. Yang paling penting itu tujuan pembelajaran itu harus dicapai ya, harus dicapai, harus dilaksanakan, harus diimplementasikan dengan strategi yang Ibu sudah siapkan melalui tanya jawab, diskusi, penayangan video, presentasi lewat video, kemudian juga mungkin lewat LKPD yang Ibu sudah siapkan. Oke, seperti itu Ibu Asri. Semoga sukses. Kita akan berjumpa di tanggal 6 November di jam ketiga dan keempat ya. Ayo, apa lagi? Kelompok lain? Sama? Sama. Yang ketiga, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik? Hah? Bisa. Iya kan? Kenapa bisa menempel? Karena magnet punya gaya apa? Gaya apa? Gaya tarik. Oke, mem lanjut ya. Halo. Halo. Soal tarik menarik, tolak menolak sudah. Kita lanjut di manfaatnya magnet. Bisa baca semua?
namanya magnet cincin. Tadi kebanyakan yang anak-anak bawa itu magnet apa? Lingkaran. Halo? Oke, sekarang saya minta siapa yang mau maju ke depan. Kemudian dia presentasi di depan. Benda-benda apa saja tadi yang bisa menempel. Ayo, siapa yang berani maju? Tidak usah tunjuk temanya, tunjuk dirinya sendiri. Ayo, siapa yang mau maju? Atau harus yang tunjuk? Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok 1, kelompok 2. Juprianto, tidak apa-apa toh. Tidak mau Juprianto. Siapa yang mau maju? Atau Melody saja ya? Satu orang saja. Neymar maju. Ini nih, pakai ini nak. Ayo. Di depan sini Neymar berdiri. Dapat tidak? Coba digaya. Ops, astaga. Ayo, astaga. Ini ada pakunya di dalam. Bisa. Kita di sini, Herman. Sini. Oh, ini. Bisa toh? Ayo, coba. Kasih pisah dia. Ayo, coba Herman. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya di depan. Yes, good. Tepuk tangan dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Oke, sekarang ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Ini kerjakan per kelompok. Silakan diputar lampunya.
Tidak ada? Semua paham? Semua paham? Oke, luar biasa. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai energi listrik. Ya, energi apa? Energi listrik. Oke, pertemuannya sampai di sini. Anak-anak bisa istirahat. Ibu Asri, bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Ya. Oke, kita sudah melakukan, saya sudah melakukan observasi kemarin ya di tanggal 9 November terkait dengan Asri mengajar di kelas. Saya sudah melakukan observasi. Untuk hari ini kita akan ada dalam tahap pasca observasi. Ya, ini akan berkaitan bagaimana Ibu Asri selama mengajar di kelas seperti itu. Ya. Kira-kira saya tulis tanggal hari ini dulu ya. Hari ini tanggal Selasa, 12 November. Masih terkait dengan mata pelajaran IPAS. Untuk kelasnya kelas 5B ya. Selama kegiatan proses belajar mengajar, kira-kira menurut Ibu Asri bagaimana? Ada yang kurang kah menurut Ibu Asri selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas ini? Yang menurut saya kurang anak-anak kerja kelompok itu seperti yang ibu lihat kemarin, mereka jalan-jalan kan gitu. Itu yang saya rasa kurang, karena biasanya anak-anak kerja kelompok ya mereka di tempat gitu, tidak jalan-jalan. Memang suasana kelas ada bukan ribut sih sebenarnya, karena mereka berdiskusi kan, otomatis anak-anak pasti akan berbicara. Cuma ini kemarin agak banyak jalan-jalan. Kurang efektif ya, karena pengaruh anak-anak tidak duduk di tempat. Iya. Seperti itu. Ada yang masih berdiri. Oke, nah ada lagi Bu Asri? Ini aja ya, jadi yang Ibu berasa bahwa ini kurang efektif. Oke, kalau demikian, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk terkait dengan masalah yang atau yang memang Ibu rasa bahwa ini kurang efektif untuk saya pada saat saya melakukan kegiatan atau proses pembelajaran? Mungkin sebelum diskusi dimulai kita buat kesepakatan dulu supaya anak-anak bisa tenang, bisa tertib saat mereka diskusi kelompok. Buat kesepakatan ya. Ya. Ada lagi? Mungkin dari kesepakatan waktu pengerjaannya. Ya, jadi nanti waktu ini sudah bisa masuk di kesepakatan. Iya. Untuk waktunya kira-kira berapa durasi untuk anak-anak melakukan diskusi. Ya, luar biasa Ibu Asri ya. Artinya bahwa Ibu sudah menemukan sendiri solusi yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu rasa bahwa ini kurang efektif saya lakukan. Terkait dengan itu, ada lagi Bu Asri, kira-kira selama proses kegiatan belajar ada yang Ibu rasa hal ini paling menarik, artinya bahwa ini yang saya sudah lakukan semampu saya, seperti itu. Yang paling menarik saya lihat keaktifan anak-anak. Oh, keaktifan. Keaktifannya di mana? Saat mereka diskusi kelompok, saat mengerjakan soal, banyak bertanya. Positif ya. Ya, ini keaktifan yaitu proses menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan. Kemudian ada lagi? Saat mereka diskusi kemarin kan mencari benda-benda yang magnetis dengan benda-benda yang non magnetis.
Ini keseruannya di situ karena kan mereka harus campur tanah, campur beras, kayu, peneti dengan jarum dijadikan satu, baru mereka caranya bagaimana supaya bisa terpisah benda yang magnetis ini dengan magnet yang mereka pakai. Baik, itu yang ibu rasain ya, yang ibu rasa mampu, artinya itu yang paling efektif ibu lakukan. Baik Ibu Asri, selanjutnya untuk ini catatan-catatan yang mungkin saya akan tuliskan di percakapan kita hari ini di pasca observasi terkait bagaimana keaktifan siswa di dalam diskusi, kemudian proses menjawab pertanyaan, lalu terkait dengan bagaimana peserta didik bisa mengelompokkannya. Apakah ada kendala-kendala pada saat melakukan diskusi? Kendalanya tidak ada. Tidak ada ya. Untuk bahan-bahannya semua siswa bawa ya. Semua siswa. Saya lihat juga di setiap kelompok semua ada ya bahan-bahan untuk anak-anak diskusi, praktik diskusi. Oke, Bu Asri, selanjutnya ini mungkin catatan sedikit terkait dengan hasil observasi yang mungkin saya juga lihat pada saat kegiatan observasi itu terkait bagaimana pada saat video sudah ditampilkan saya kurang ibu, ini kelas 5 ya, ibu kurang menggali kemampuan anak-anak untuk bagaimana ada di tingkatan HOTS, berpikir HOTS itu ya. Nah ini penting sekali karena ini bagaimana anak-anak kita persiapkan untuk menghadapi yang mempersiapkan mereka untuk memiliki atau mengasah kemampuan mereka di kemampuan 4C yang berpikir kritis salah satunya. Nah jadi di sini guru harus bagaimana bisa menggali anak-anak lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya lihat itu kemarin video ditampilkan, kemudian dijelaskan bahwa ada 2 kutub. Iya. Nah kalau bisa, kalau di video itu kan kalau kutub yang senama itu dia bertolakan. Kalau senama ya, coba boleh digali dengan pertanyaan-pertanyaan bos dari situ. Kenapa kalau kutub yang senama itu kalau senama ya yang sama. Yang sama sorry. Yang sama itu dia harus bertolak tidak menempel lah. Iya. Nah, bagaimana kenapa kalau yang beda itu tarik menarik. Coba ibu gali pertanyaan, gali kemampuan atau berpikir anak-anak lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Itu mungkin catatan kecil ya untuk yang ibu selama kegiatan observasi saya rasa sudah cukup baik, yang saya amati. Mungkin ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan, menggali anak-anak bagaimana mereka bisa berpikir atau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan hoax dan menggali anak-anak untuk ada dalam berpikir. Oke, satu lagi pertanyaannya Ibu Asri, dari kegiatan ini apa yang menjadi tindak lanjut rencana tindak lanjut untuk perbaikan atau catatan yang kita tadi sudah diskusi, rencana tindak lanjut ini? Ya, rencana tindak lanjutnya ibu mau perbaikan tadi, mungkin diskusi yang tadi anak-anak mungkin jalan ke sana kemari atau apa yang ibu akan lakukan sebagai rencana tindak lanjut ibu untuk pembelajaran berikut atau proses pembelajaran berikut. Mungkin kalau ke depannya diganti mungkin ibu tidak diskusi kelompok, tapi lebih bagusnya anak-anak mengerjakan LKPD sendiri. Seperti itu ya. Ada lagi? Ini aja ya rencana tindak lanjutnya. Jadi tadi ya, jadi tetapi ini bukan ini juga ya, tadi sempat saya dengar ibu bilang anak-anak tidak jalan ke sana kemari. Ya, bukan berarti bahwa anak yang tenang itu juga pembelajaran dia efektif, tidak demikian juga. Ini tergantung situasi.
tergantung situasi kondisi yang ibu lakukan di dalam kelas. Kalau diskusi kelompok yang memang butuh keseruan anak-anak itu seperti itu masalah. Ya. Yang penting bagaimana ibu nanti harus kuasai koordinasi. Oke, itu menjadi rencana tindak lanjut ibu ya untuk LKPD juga harus disiapkan. Ya. Baik Ibu Asri, ini ada rencana pengembangan diri dari ibu. Kira-kira aktivitas pengembangan yang ibu akan lakukan apa ya? Yang pertama itu anak-anak dapat mengerti manfaat magnet. Kemudian yang kedua itu dengan diskusi kelompok anak-anak bisa mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Ada lagi Bu. Yang terakhir anak-anak bisa menentukan benda-benda magnet dan non magnetis melalui benda konkret. Ya, menentukan benda. Benda magnetis dan non magnetis. Baik, itu aktivitas pengembangannya ya. Nah, dari aktivitas pengembangan ini apa yang menjadi tujuan yang ibu harapkan atau ibu capai dari proses kegiatan belajar ini? Di aktivitas itu tujuannya agar siswa memahami, siswa mengerti dari segi manfaat magnet, Manfaatnya. ya sifat-sifatnya, kemudian benda-benda magnetis dan non magnetis. Sifat-sifat dan beda-beda ya, magnetis dan non-magnetis. Iya. Baik, dari tujuan ini apa yang menjadi ukuran keberhasilan untuk ibu lihat tujuan yang ibu hendak capai? Apa yang menjadi ukurannya? Ukuran keberhasilannya seperti yang kemarin ibu lihat bahwa siswa sangat antusias ketika sudah dibagi kelompok, terus guru kemarin Antusias dalam kegiatan diskusi ya. Iya. Ya. Kemudian saat guru menyampaikan alat dan bahan, kan anak-anak sudah mulai praktek sendiri, Bu. Mereka sudah mulai mencampur sendiri kan. Jadi siswa ya. Iya. Jadi semua ini untuk keberhasilannya Siswa sangat aktif. ya, aktif. Sudah dapat menentukan ya benda-benda mana Iya. yang masuk. Iya. Magnetis dan non ya. Iya. Oke. Nah, apa yang menjadi pendukung untuk kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama kemarin sudah ada video pembelajaran mengenai magnet, kemudian ada magnet sendiri, kemudian ada benda-benda konkret yang dipakai untuk menunjang pembelajaran seperti peneti, jarum, kayu, beras, tanah. Ini alat pendukungnya Iya. untuk mendukung proses kegiatan. Oke, baik Ibu Asri ya, ini saya sudah catat terkait rencana pengembangan ibu dari aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang ingin dicapai, ukuran dan pendukung. Dengan harapan bahwa ini bisa menjadi refleksi untuk Ibu Asri bagaimana bisa mengembangkan diri selanjutnya sehingga proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Dengan harapan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu intinya bahwa itu kembali ke peserta didik, ya, kembali ke peserta didik. Bagaimana semua kegiatan baik untuk pendukungnya, kemudian tujuan yang hendak kita capai itu semua berorientasi ke peserta didik. Kemudian yang tadi Ibu sudah buat catatan refleksinya juga
Ya diharapkan itu menjadi catatan kecil untuk Ibu Asri untuk perbaikan. Dan catatan dari saya juga itu juga menjadi refleksi untuk Ibu Asri bagaimana untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai seorang guru dalam mengasah atau menggali hal-hal yang anak-anak ketahui lewat pertanyaan-pertanyaan coach yang nanti kita mungkin sampaikan ke anak-anak. Oke, mungkin itu kegiatan kita, percakapan kita hari ini, pasca observasi di hari ini Ibu Asri. Semoga apa yang menjadi pengembangan diri itu bisa Ibu terapkan dan itu juga bisa menjadi praktik baik untuk teman-teman. Kemudian refleksi yang kita sudah dapati itu juga menjadi catatan kecil untuk dikembangkan lagi kemampuan Ibu sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Asri. Sukses. Terima kasih.